Kenapa ya di proses rekrutmen kadang-kadang ada beberapa tahap interview. Ada interview HRD, ada interview user. Terus apa ya bedanya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Masih semangat berkonten seputar pencarian kerja karena aku bacain komen-komen positif kalian di video-video aku sebelumnya, dan ternyata banyak dari kalian yang tertarik sama topik ini. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku bukan seorang HRD. Aku di sini cuma pegawai biasa yang berniat buat sharing ke kalian berdasarkan pengalaman-pengalaman aku waktu aku juga pernah nganggur beberapa bulan yang lalu. Kalian pernah nggak sih ikutan seleksi kerja yang di situ ada tahap interview beberapa kali? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, ngapain interview bolak-balik, ngono nggak sih? Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian, jadi ada beberapa jenis interview. Nah, di sini yang mau aku bahas khususnya yaitu interview HRD sama interview user. Karena biasanya dua jenis interview ini itu yang sering dipakai oleh beberapa perusahaan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas interview HRD. Interview HRD ini biasanya dia dilakukan di tahap awal seleksi. Interview HRD ini dia tujuannya lebih ke menggali kepribadian kita. Jadi di interview HRD ini pasti akan ditanyain seputar kepribadian kita atau sifat-sifat kita, kelebihan kekurangan kita kayak gitu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu juga masih receh gitu loh, jadi masih pertanyaan-pertanyaan yang simple, misal seputar dari keluarga, aktivitas kalian selama kuliah atau selama sekolah, karena dari situ akan kelihatan kalian itu orangnya tuh kayak gimana, kalian itu orang yang bertanggung jawab kah, kalian itu orang yang aktif kah, kalian itu seseorang yang problem solver kah, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku tuh biasanya lebih nyantai kalau mau menghadapi interview HRD. Karena berdasarkan pengalaman aku, interview HRD antar perusahaan itu ya hampir sama gitu loh. Yang ditanyain ya cuman itu-itu aja. Ntar aku bikin video khusus deh buat interview HRD dan interview user juga. Interview HRD itu sepaket dengan proses psikotes biasanya. Kenapa? Karena biasanya si HRD akan mencocokkan hasil psikotes dengan hasil interviewnya. Jadi bener-bener match gak sih antara psikotes yang kalian kerjain dengan diri kalian yang sebenarnya. Jadi intinya di interview HRD adalah kalian tuh jujur aja. Kalian jujur aja untuk menceritakan diri kalian, gak usah dibaik-baikin. Karena kalau kalian ngebaik-baikin, terus ternyata itu emang bukan diri kalian, itu bakalan kelihatan dari hasil psikotes yang udah kalian kerjakan atau yang mau kalian kerjakan. Atau misal kalau nggak ada tahapan psikotes pun, ya kalian fine-fine aja sih kalau mau jawab baik-baikin diri sendiri di depan HRD. Tapi ya itu kalian harus tanggung sendiri konsekuensinya. Karena pasti hasil dari interview HRD itu tadi akan jadi dasar untuk proses rekrutmen selanjutnya. Oke, terus kalau interview user tuh kayak gimana? Interview user itu dia lebih bertujuan untuk mengetahui skill kemampuan kita terkait dengan posisi yang kita lamar. Terus user tuh siapa sih? Istilahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah pengguna kita. Ya, jadi atasan kita yang bekerja dengan kita secara langsung, istilahnya kayak gitu. Misalkan dari supervisor atau mungkin manajer divisi kita. Nah, menurut aku dalam interview user ini kita itu harus pandai-pandai menempatkan diri. Karena interview user itu benar-benar nggak bisa kita tebak gitu loh kalau menurutku. Kadang ada skill kita tuh keren banget, tapi ternyata secara kepribadian user tuh nggak suka sama kita, ya nggak bakal diterima gitu loh. Jadi interview user itu intinya ada kecocokan antara si pelamar dengan si usernya. Bahkan ketika skill kita biasa-biasa aja, tapi ternyata secara kepribadian kita itu cocok, disukai sama si user, ya bisa aja kemungkinan kita untuk diterima juga besar. Nah, si user ini biasanya dia juga ngasih beberapa case yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Nah, tadi aku bilang karena interview user itu dia bertujuan untuk mengetahui skill kalian pada posisi yang dilamar, otomatis si user pasti akan menanyakan hal-hal yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Beda dengan HRD. Kalau HRD dia akan menanyakan secara general tentang diri kalian, tapi kalau interview user dia pasti menanyakan hal-hal yang mengarah ke pekerjaan. Jadi disinilah kesempatan kalian untuk unjuk diri atas kemampuan apa yang udah kalian siapkan beberapa hari sebelumnya. Sebelum kalian mempersiapkan interview user, kalian itu harus benar-benar pelajari tugas dan tanggung jawab apa sih yang nantinya akan kalian emban pada posisi itu. Karena jangan sampai ketika kalian menghadapi interview user, kalian nggak tahu menau tentang posisi apa yang kalian lamar. Karena ketika interview user, itu pasti yang ditanyain adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan posisi itu. Misalkan nih, kalian daftarnya sebagai
sebagai admin. Di user pasti kalian ditanyain deh, kalian punya kemampuan komputer apa sih yang basic, yang menunjang pekerjaan admin. Ya mungkin kalian ntar disuruh tes Excel, seputar VLOOKUP, HLOOKUP, pivot, dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misal kalian daftar sebagai marketing, nanti kalian pasti ditanya ini, kalian punya ide apa nih buat penjualan, atau misal kalian bisa nggak mengelola sosial media untuk pemasaran. Kayak kalau udah di tahap interview user ini, janganlah kalian itu cuman bilang oke, saya bisa. Itu jangan. Kalau bisa kalian tuh tunjukin kemampuan kalian secara spesifik. Misalkan nih, kalian daftar di bagian admin itu tadi ya, kalian sebutin rumus-rumus apa aja yang kalian paham. Dengan begitu, user bakal yakin, oh anak ini bener-bener banyak ya skillnya tentang posisi ini, dan ini bakal jadi nilai plus buat kalian. Daripada kalian cuman jawab, iya pak, saya bisa Word, saya bisa Excel, cuman gitu. Kan itu terlalu general kan, si user nggak tahu kalian tuh bisa Excel dan bisa Word-nya itu seberapa. Oke, segitu dulu yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Dan kalian juga bisa komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.